Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 dengan saya Muhammad Alfiansyah, Saya Antira Aufa, Saya Haifa Lukis. saya Rizka Waradila. Di sini kami akan menjelaskan tema Cyber Law dengan mengangkat kasus kebocoran data pengguna Tokopedia. Sebelumnya, apa itu cyber law? Seperti yang kita ketahui, bahwa perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah melahirkan rezim baru yang disebut dengan hukum cyber atau yang biasa kita kenal dengan cyber law. Cyber law adalah aspek hukum yang istilahnya berasal dari cyberspace law, yang ruang lingkupnya meliputi setiap aspek yang berhubungan dengan orang perorangan atau subjek hukum yang menggunakan dan memanfaatkan teknologi internet atau elektronik yang dimulai pada saat mulai online dan memasuki dunia cyber atau maya. Cyber law sangat dibutuhkan, kaitannya dengan upaya pencegahan tindak pidana ataupun penanganan tindak pidana. Cyber law akan menjadi dasar hukum dalam proses penegakan hukum terhadap kejahatan-kejahatan dengan sarana elektronik dan komputer, termasuk kejahatan pencucian uang dan kejahatan terorisme. Selanjutnya, kita akan membahas salah satu contoh kasus di dunia cyber law, yaitu kasus kebocoran data pengguna Tokopedia. Sebanyak 15 juta lebih data pengguna Tokopedia diduga bocor. Bahkan kini lebih dari 91 juta data Tokopedia dijual di dark web. Data tersebut termasuk nama pengguna, alamat email, dan password. Bagaimana itu bisa terjadi? Berikut kronologi dan penyelesaiannya. Pada tahun 2020, media digencarkan dengan kasus kebocoran data penggunaan Tokopedia. Dimulai dari Twitter @underthebridge yang mengunggah jual beli data Tokopedia di dark web. Sejak dari tweet tersebut, Tokopedia menjadi sorotan banyak media. Dikutip dari Kompas Techno, pihak Tokopedia melalui Nuraini Razak, VP of Corporate Communication Tokopedia, membenarkan isu yang beredar bahwa memang benar ada upaya pencurian data penggunaan Tokopedia. Selain itu, pihak Tokopedia berupaya untuk mengamankan tidak ada kebocoran data transaksi maupun pembayaran. Tokopedia juga telah menerapkan keamanan berlapis dengan menggunakan OTP serta menganjurkan pengguna Tokopedia mengganti password secara berkala. Kronologi selanjutnya, beredar message kepada pengguna Tokopedia untuk mengganti password akunnya dikutip dari akun yang sama. @underthebridge mengupdate bahwa data kebocoran menjadi 91 juta data dan dijual di dark web seharga $5.000. Pemilik akun ini menyarankan pengguna untuk mengganti password Tokopedianya. Tindak lanjut dari kasus tersebut, Tokopedia mencoba untuk melaksanakan prinsip perlindungan data pribadi yang terkait dengan kewajiban memberitahukan kepada pengguna tentang adanya kebocoran data. Namun, pada pemberitahuan tersebut, Tokopedia tidak memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Tokopedia hanya menyampaikan bahwa telah terjadi pencurian data, namun tidak ada penjelasan mengenai rincian data yang dicuri dan penyebab terjadinya kegagalan perlindungan data pribadi secara spesifik. Tokopedia juga tidak memberitahukan informasi apapun mengenai potensi kerugian bagi pemilik data pribadi. Terhadap perbuatan melawan hukum tersebut, PT Tokopedia dapat diminta bertanggung jawab untuk memberikan ganti rugi berdasarkan pasal 1365 KUH Perdata berbunyi, tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut. Ganti rugi ini dikenal dengan istilah ganti rugi imaterial. Salah satunya tekanan mental karena perbuatan melawan hukum adalah rasa sakit, rasa malu, tekanan jiwa, stres, nama baik, rasa takut yang berlebihan, dan lain sebagainya. melihat dari hasil putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terhadap gugatan kepada PT Tokopedia. Dalam salah satu poin hasil putusan tersebut mengatakan bahwa pengadilan negeri tidak berwenang mengadili perkara tersebut. Hal ini berdampak pada penolakan gugatan tersebut. Mengingat pentingnya hak atas privasi dan perlindungan data pribadi di era teknologi, saran kedepannya adalah untuk memperkuat regulasi atau kebijakan data pribadi di Indonesia. Pertama, upaya untuk melakukan hal tersebut adalah dengan meningkatkan penegakan hukum atas perlindungan data pribadi. Melihat dari kebijakan negara lain, seperti Uni Eropa, memiliki European Data Protection Supervisor atau EDPS yang melakukan pengawasan kepastian pelindungan data pribadi. Kedua,
menjadikan regulasi perlindungan data pribadi secara khusus atau konvergensi yang diatur pada tingkat rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Konvergensi regulasi data pribadi pada tingkat rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi akan memberikan kepastian hukum atas perlindungan hak privasi dan hubungan hukum antar pihak yang lebih kuat. PT Tokopedia sangat disarankan untuk melakukan evaluasi mendalam terhadap keamanan sistemnya, mengingat terjadinya kasus kebocoran data pribadi adalah karena keamanan sistem yang telah gagal melindungi data pribadi pengguna. Demikian video tentang kasus kebocoran data pribadi pengguna Tokopedia. Semoga video penjelasan kali ini bermanfaat buat kamu yang menonton. Kami dari kelompok 6 pamit undur diri. Jangan lupa terus gali informasi mengenai apapun yang ingin kalian ketahui. Have a nice day. See you on the next video. Thank you.